di sini ada tujuan laporan arus kas. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu laporan keuangan arus kas. Nah, laporan keuangan arus kas memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan ini secara umum berguna bagi manajerial untuk menilai operasi masa lalu guna merencanakan aktivitas investasi secara pembiayaan di masa depan. Perusahaan besar dengan laba bersih yang sangat besar tidak menjamin perusahaan tersebut mampu memiliki kas yang cukup untuk membayar gaji pegawai dan memenuhi perlengkapan-perlengkapan. Oleh sebab itu, tujuan dari laporan arus kas itu sendiri adalah untuk memperkirakan arus kas pada masa depan. Tanpa melihat laporan keuangan, arus kas sekarang menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan, landasan dalam pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan, dan yang terakhir sebagai laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perubahan. Dari tujuan laporan keuangan arus kas tadi, kemampuan dan pengembangan perusahaan dalam suatu periode dapat dilihat dan tidak lanjut dalam investasi. Bagi pengembangan perusahaan dapat ditentukan bagaimana besar kemungkinannya perusahaan mampu menjalani investasi yang akan diambil di masa yang akan. Pengelompokan dalam arus kas. Arus kas aktivitas operasi. Klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi merupakan arus kas operasi, aktivitas penghasil utama pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, yaitu kegiatan utama atau kegiatan operasional badan usaha tersebut. Masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya 1. Penerimaan tunai dari langganan yang merupakan hasil dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan tunai dari langganan yang merupakan pendapatan bunga atas piutang yang ada. Yang ketiga, penerimaan retur atau pengambilan dana dari supplier. Arus kas keluar misalnya 1. Kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual. Yang kedua, pembayaran hutang dan bunga atas hutang-hutang perusahaan tersebut, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang ketiga, pembayaran pajak penghasilan pada pemerintah atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dan pembayaran kewajiban serta denda lainnya. Yang keempat, pembayaran gaji juga seluruh pembayaran tunai yang tidak berasal dari transaksi investasi atau pendanaan seperti pengambilan dana kepada langganan dan sumbangan, pembayaran tuntunan di pengadilan dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arus kas aktivitas investasi. Klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Aktivitas investasi meliputi siklus kegiatan jangka panjang yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tetap, juga investasi serta pemberian dan penagihan pinjaman kepada perusahaan lainnya. Arus kas masuk terjadi apabila kas diterima dan hasil atau perubahan investasi yang dilakukan. Adapun arus kas masuk dari aktivitas investasi, misalnya dari 1. Hasil penjualan aktiva tetap dan aktiva tak terwujud serta aktiva produktif lainnya, tidak termasuk persediaan. 2. Hasil penjualan surat berharga, baik surat berharga yang merupakan investasi maupun milik sendiri seperti saham. 3. Hasil penagihan pinjaman jangka panjang yang merupakan kegiatan investasi dan tidak termasuk bunga. 4. Arus kas keluar dan aktivitas investasi, misalnya dari pembayaran untuk pembelian aktiva tetap dan aktiva tidak terwujud. 5. Pemberian pinjaman pada entitas lainnya berupa aktiva. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas aktivitas pendanaan. Klasifikasi arus kas berdasarkan pendanaan meliputi pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan bagaimana cara kegiatan kas diperoleh untuk membiayai perusahaan dan biaya operasinya. Aktivitas ini mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang bagi perusahaan.
Dalam hal ini, arus kas masuk merupakan kegiatan untuk mendapatkan dana bagi kepentingan atau pembiayaan perusahaan. Sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik atau kreditur atas dana yang diberikan. Menurut standar akuntansi keuangan tahun 2007, arus kas pendanaan meliputi yang pertama, penerimaan kas dari emisi saham dan instrumen modal lainnya. Yang kedua, pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Yang ketiga, penerimaan kas dari emisi, obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Yang terakhir yaitu pembayaran kas oleh penyewa guna usaha atau lease untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna dalam pembiayaannya. Makasih. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini ada arus kas. Arus kas terbagi menjadi dua. Yang pertama arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk itu dari kegiatan pendanaan, misalnya adalah yang pertama pengeluaran surat berharga berupa saham, yang kedua menerbitkan surat hutang jangka panjang berupa obligasi dan hasil bayar jangka panjang, yang ketiga pengeluaran hipotek dan lainnya. Lalu arus kas keluar misalnya itu satu, pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan pada pemegang saham, yang kedua pembayaran atas pembelian atau pemilikan kembali saham atau treasury stock dan obligasi. Yang ketiga, pembayaran hutang pokok dan dana yang dipinjam kecuali bunga karena termasuk kegiatan operasi. Nah, saya akan melanjutkan lagi, yaitu ada isi dan bentuk laporan arus kas. Nah, penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode tertentu diklasifikasikan dalam laporan arus kas menjadi 3 aktivitas berbeda, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Aktivitas investasi meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, baik hutang maupun ekuitas, serta properti, pabrik, dan peralatan. Sedangkan aktivitas pembiayaan atau bisa juga memakai istilah aktivitas pendanaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Ekuitas ini meliputi satu, perolehan sumber daya dan pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya. Yang kedua, peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya. Yang ketiga, karena laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas seperti di atas. Nah, selanjutnya ada kasus yang akan dijelaskan oleh Sanawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus arus kas pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. PT Garuda Indonesia masih berusaha memperbaiki arus kas karena kondisi arus kas telah membuat laba yang didapat mengalami tekanan. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2019, kas bersih dari aktivitas operasi anak usaha PT Garuda Indonesia tercatat negatif, yakni 43,63 juta US dollar pada semester 1 per tahun 2018 dan 14,05 juta US dollar pada semester 1 per tahun 2019. Sekretaris PT Garuda Vidyarti Andika menjelaskan bahwa industri penerbangan dalam negeri yang masih penuh tantangan membuat kemampuan membayar para pengguna jasa mengalami kelemahan, masih melemah. Untuk menyiasati hal tersebut, emiten berkode saham GMFI itu berupaya untuk menekan biaya-biaya produksi lainnya sehingga tingkat profitabilitas dapat berangsur membaik. Kemudian saat ini kebutuhan perbaikan spare part untuk engine belum semuanya dilakukan secara in-house. Namun demikian PT Garuda ini terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan profitability dari segmen engine ini. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan OEM atau Original Equipment Manufacturer dan perusahaan
MRO atau Maintenance, Repair and Overhaul di kelas dunia. Baru-baru ini pembenahan arus kas menjadi fokus penting pada PT Garuda Indonesia ini. Pasalnya arus kas yang tidak baik membuat tingkat profitabilitas PT Garuda Indonesia ini tergerus. Hal tersebut tercermin pada kinerja semester 1 per tahun 2019. Berdasarkan laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada semester 1 per tahun 2019, GMFI mengantongi pendapatan senilai 246,16 juta US dollar, tercatat meningkat sebanyak 10,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 223,31 juta US dollar. Di sisi lain, laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tergerus cukup dalam. Pada periode tersebut, laba bersih PT Garuda turun sebanyak 64,46% menjadi 7,15 juta US dollar dari tahun sebelumnya senilai 20,12 juta US dollar. Industri penerbangan yang masih menghadapi tantangan mempengaruhi collectability customer kepada perusahaan yang mengakibatkan adanya biaya-biaya keuangan yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Akan tetapi biaya keuangan tersebut akan passing through ke customer. Perusahaan juga melakukan narrowing customer sebagai upaya lainnya untuk menjaga collectability customer. Kemudian pada semester 2 per tahun 2019, Vidyarti ini mengatakan bahwa perseroan terus berupaya meningkatkan in-house capability untuk menurunkan biaya subkontraktor. Dengan demikian, perseroan berharap dalam kurun waktu 1-2 tahun profitabilitas dari segmen perbaikan mesin akan terus tumbuh. Sementara itu, usaha perseroan untuk meningkatkan pendapatan dan laba adalah dengan melakukan diversifikasi bisnis melalui pembentukan anak perusahaan. Saat ini anak perusahaan yang sudah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap kinerja perseroan pada laporan keuangan pada semester 1 per 2019 adalah Garuda Energi Logistik dan Komersial dan Garuda Daya Pratama Sejahtera. Perseroan juga akan terus melakukan upaya perbaikan dengan cara memperbaiki bisnis proses penagihan sehingga dapat memanage arus kas dan akunnya. Kemudian perusahaan tersebut optimistis saat ini di tengah membaiknya kondisi maskapai domestik.